Di Selat Malaka sekarang sudah bertengger, sudah lama sebetulnya, pangkalan militer NATO, Prancis, Inggris, Amerika bahkan menanamkan pangkalan militer di sana. Karena satu-satunya, aduh saya bahas jangan ya, satu-satunya tempat yang potensial dan strategis untuk menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Ya, negara ini dengan program obornya One Belt One Road ini akan terwujud mengalahkan reputasi Rusia. Bapak Ibu, Vladimir Putin ini sedang berupaya untuk menciptakan Rusia Raya. Maka dia kerjasama dengan Bashar Assad, Abdul Fattah Al-Sisi, kemudian yang lain. Kemudian juga Israel sedang mengarah ke the New World Order, tatanan dunia. Maka Yerusalem dia ingin kuasai. Nah yang ketiga ini, dan ini jauh lebih kuat. Ya, mereka dengan program obornya ini sudah menguasai dunia, Pak. Afrika sudah mereka kuasai. Di Angola, Pak, sekarang tidak ada satupun masjid yang utuh, Pak. Angola, umat Islam, Masya Allah. Saya simpan datanya di sini, terutama Afrika Tengah sudah dibantai, habis. Pilihannya cuma dua: keluar dari Angola jika ingin tetap Muslim, jika tidak keluar dari Angola akan dibantai. Kedua, tetap di Angola tapi murtad. Silakan pilih agama lain tapi jangan Islam. Mengerikan, Pak, ini di Angola. Dan sekarang mata uang Angola apa? Mata uang. Nah, nasib Indonesia akan sama. Angola ini punya banyak pertambangan minyak, dan 300 konglomerat ini menguasai pertambangan minyaknya. Siapakah 300 orang konglomerat yang menguasai pertambangan minyak Angola? Indonesia. Dan mereka, aduh, saya agak berat mengucapkan. Nasib Angola seperti itu sekarang. Silakan Bapak Ibu pelajari tentang Angola. Merinding saya, Pak. Khawatir ini kondisinya. Maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan begitu. Di akhir zaman tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang dengan bangsa itu. Masya Allah, kita memang akan berperang. Maka persiapkan, Pak, demi mempertahankan Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa ulama. 5 ulama mengatakan hal yang sama. Ya, 5 ulama ini mengatakan yang sama. 3 saya tanya langsung di negara mereka, Bapak Ibu. Ini saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau ketua Rabita Ulama Palestina. Setelah sholat subuh di Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli ya, Bapak Ibu. Nah, ini Masjid Qibli. Setelah sholat subuh di Masjid Qibli, ternyata alas kaki beliau dengan saya berdampingan. Ini saya sudah tinggi, Bapak Ibu. Dia lebih tinggi lagi. Saya tanya kepada beliau tentang hadis merah putih ini. Ini memang Rasulullah tidak bermaksudkan Indonesia. Ya, Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadis ini. Ya, dari Thauban ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arba. Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Rasul menyebutkan pusaka. Kanzaini, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayblughu mulkuha mazawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan sampai kekuasaannya dari timur hingga ke barat dunia. Jadi sebelum kiamat umat Islam akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Makanya barat disebut Maroko, timur disebut Merauke, Pak. Maroko hingga ke Merauke menunjukkan dulu dunia dikuasai umat Islam 13 abad. Rasulullah memimpin 610 sampai Turki Utsmani 1924. Berapa tahun, Pak? 1315 tahun. 13 abad Islam memimpin dunia. Ada terjadi perang dunia? Ada genocide dilakukan, pembantaian oleh umat Islam? Tidak. Perang dunia terjadi ketika Barat memimpin. Setelah pasca Turki Utsmani hancur secara de facto 1924. Bapak Ibu, pertanyaannya kapan ini akan terjadi? Wallahu a'lam. Nanti kita bahas di para pemimpin akhir zaman, Bapak Ibu.